Terus prinsip epistemologi selanjutnya sama kayak tadi, akalnya dipakai, kemudian pengetahuan indrawinya dipending. Jadi pengetahuan indrawi inilah sumbernya pluralitas. Akal lah yang bisa menjangkau di mana kita sama, di mana kita seragam. Nah, ini nanti ketemu benang merahnya. Semakin kita sadar bahwa kita berbeda, semakin kita hanya melihat yang penampakan ini, kita akan menyadari bahwa kita berbeda, ya semakin kita susah bersatu. Untuk bersatu justru ayo kita sadari persamaan-persamaan kita. Orang posmo itu sebenarnya memang punya kecenderungan menyadari pluralitas perbedaan. Tapi kalau kita basisnya di perbedaan ini, ya semakin tegas perbedaan, kadang-kadang semakin susah untuk disatukan. Kalau versinya Parmenides, lihatlah kesamaan-kesamaan kita, maka kita akan lebih mudah untuk diikat rukun. Jangan lihat kamu aliran apa, kamu kelompok apa. Kalau dilihat itu, ketemunya penampakan dan kita pasti berbeda. Begitu kita berbeda, biasanya terus ada jarak di antara kita. Kenapa sih Pak zaman dulu kok enggak banyak friksi-friksi, enggak banyak konflik-konflik? Mungkin zaman dulu kita enggak banyak sadar tentang perbedaan kita, karena teknologi informasinya mungkin belum terlalu membantu ke sana. Tapi sekarang begitu ada IT, kita sadar banyak sekali perbedaan. Begitu sadar perbedaan, terus kita kan biasanya mengambil jarak. Semula saya tidak banyak kenal dengan kalian ini siapa. Begitu nanti salaman, kenalan, terus kamu bilang, Pak, saya ini kelompok keras Pak. Wah sudah, mengkerut terus. Langsung satu jarak ditambah. Saya dari kubu sana Pak, nambah lagi satu jarak. Semakin tahu penampakan dan identitas kita, terus semakin banyak, semakin berjarak dari yang lain, karena topeng kita kan banyak. Tapi kalau Parmenides melihat, mbok sudah kita lihat samanya saja, hakikatnya kita ini satu. Nah, itulah maunya Parmenides. Jadi ayo satu saja, kita sama-sama manusia kok, itu jadi satu. Kita sama-sama makhluknya Allah kok, kan itu jadi satu juga. Begitu kita ada di level yang satu ini, menjalani hidup jadi lebih mudah. Jadi kita ini satu yang punya fungsi dan punya bakat dan punya kemampuan yang beda-beda, sehingga kita harusnya kerjasama. Kayak di depan tadi loh, kita ini kayak organisme. Organisme ini kan beda-beda tapi hakikatnya satu. Tubuh kita ini kan macam-macam, ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada telinga. Ini kan beda semua. Kalau sama semua bisa mengerikan wujud kita. Sendiri-sendiri, mainnya juga sendiri-sendiri. Tangan ada tugasnya sendiri, kaki ada tugasnya sendiri, telinga ada tugasnya sendiri. Tapi hakikatnya satu. Jadi, nah kesadaran kita di kesadaran yang hakikat satu ini. Jangan kesadaran yang penampakan yang banyak. Kita antar manusia juga begitu. Mungkin kalau kalian yang tidak, misalnya apa, tidak pecinta kucing misalnya, kamu lihat kucing itu kan sama saja, kucing di mana-mana juga begitu, kan gitu. Tapi yang pecinta kucing ngerti sampai detail. Ini kucing ini kucing itu, ini cirinya itu, ngerti perbedaannya. Nah, jadi hidup ini antara kesamaan dan perbedaan ini. Kadang kita memang harus sadar perbedaan, tapi di level tertentu kita harus berpijak pada kesamaan. Khususnya untuk bekerja sama. Karena kita ini satu tubuh. Jadi itu prinsip epistemologi yang kedua.
kalau versinya Parmenides.